Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah media sosial dengan dosen kelompok mata kuliah Ibu Kalina SIMM. Yaitu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Felisdianti. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu Aziza Irhamian Taufik, Septiani Alifah, dan Hawa Alifiani. Jadi di sini ada brand introduction. Nusaca atau Nusantara Maca muncul dari keinginan untuk menggabungkan cita rasa tradisional Indonesia dengan sentuhan modern yang disukai oleh generasi muda sekarang. Bubur sumsum adalah makanan khas Nusantara yang lembut dan manis, namun mulai jarang diminati karena dianggap kuno. Di sisi lain, maca sedang tren di kalangan generasi muda karena rasanya unik dan manfaatnya untuk kesehatan. Melalui Nusaca, kedua elemen ini dipadukan menjadi dessert kekinian yang tetap membawa nilai budaya Indonesia. Konsep ini diharapkan dapat memperkenalkan kembali makanan tradisional dengan tampilan dan rasa yang lebih modern sehingga menarik bagi pasar muda. Baik, di sini ada detail ide. Lalu, sebelumnya ada Instagram account dari Nusaca. Lalu ada detail idenya. Jadi identitas brand kami yaitu Nusaca memadukan cita rasa tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Bubur sumsum yang mulai jarang diminati dipertemukan dengan red matcha untuk menghadirkan dessert kekinian yang tetap membawa nilai budaya dan lebih relevan bagi generasi muda dengan target audiens usia 15-35 tahun dengan segmentasi Gen Z, mahasiswa, pekerja muda, dan pecinta dessert yang mempunyai karakter suka tren kuliner kekinian, menyukai keunikan rasa, dan senang mencoba hal baru dengan nilai brand berpegang pada nilai natural ingredients, culture, pride, authenticity, serta modern creativity. Dengan tagline lokal soul matcha spirit. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hawa Alifiani. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada konten plan Oktober. Pada konten pertama kita mengambil di minggu ketiga di bulan Oktober untuk penguploadan yaitu tanggal 19 hari Minggu dengan tujuan relevance. Lalu pada konten kedua kita mengupload di tanggal 20 hari Senin dengan tujuan brand story. Dan last konten di bulan Oktober atau konten ketiga kita mengupload pada tanggal 21 hari Selasa dengan tujuan relevance. Selanjutnya, konten plan bulan November. Next. Pada konten keempat, kita mengambil di minggu terakhir pada tanggal 26 hari Kamis dengan tujuan authenticity. Lalu konten yang kelima kita mengambilnya itu pada tanggal 27 hari Jumat dengan tujuan humanization. Lalu konten plan bulan Desember selanjutnya. Untuk penguploadan konten ke-6, kita mengambil di minggu pertama, yaitu tanggal 2 hari Selasa, dengan tujuan authenticity. Lalu konten yang ke-7, kita mengambil di hari Rabu, yaitu tanggal 3, dengan tujuan awareness. Selanjutnya, konten yang ke-8, kita mengambil di minggu kedua, yaitu tanggal 11 hari Kamis, dengan tujuan brand storytelling. Dan last konten ke-9 diupload pada tanggal 12 hari Jumat dengan tujuan authenticity. Oke, next. Selanjutnya ini ide konten yang pertama diupload pada tanggal 19 Oktober dengan judul Coming Soon Nusaca Local Salt Matcha Spirit. Dengan tujuannya itu relevance dengan CTA-nya stay tune. Selanjutnya ke ide konten yang kedua. Di ide konten kedua ini, judul ide kontennya Introducing Nusaca Invites You Taste the Salt of Nusantara.
dengan tujuannya itu brand story. Lalu CTA-nya itu kenali kisah kami lebih dalam, stay tune. Lalu yang ide konten yang ketiga itu kita menggunakan judul Coming Soon Nusacha, Local Salt Matcha Spirit. Tujuannya itu relevance, dengan CTA-nya itu stay tune. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Aula. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakti. Untuk Sakti, waktu dan tempat dipersilakan. Ide konten keempat yang diposting pada tanggal 26 November. Judulnya itu Nusacha Signature. Discover the comfort in every spoon. Tujuannya itu authenticity, yaitu untuk menonjolkan keunggulan utama produk untuk memperkuat identitas rasa dan kualitas signature Nusacha. CTA-nya itu rasakan teksturnya, nikmatin ketenangannya, discover our signature. Selanjutnya ada ide konten kelima yang diposting tanggal 27 November. Judulnya itu Nusacha, rasa tradisi yang menenangkan. Tujuannya itu humanization untuk menyentuh sisi emosional audiens, memposisikan brand sebagai comfort food. CTA-nya itu ayo dukung inovasi lokal. Share postingan ini ke temanmu yang juga butuh ketenangan. Selanjutnya ada ide konten ke-6 yang diposting pada tanggal 2 Desember. Judulnya Nusacha Introduction Variant Product from Nusacha. Tujuannya itu authenticity untuk menampilkan kualitas, keunikan, dan story di balik setiap varian, meskipun baru berupa desain konsep. CTA-nya itu varian mana yang paling bikin kamu penasaran? Coba tebak rasa favorit di komentar. Selanjutnya ada ide konten ke-7. Ide konten ke-7 itu diposting pada tanggal 3 Desember. Judul ide kontennya itu Nusacha Behind the Scenes atau pembuatan produk. Tujuannya itu awareness untuk membangun kepercayaan melalui transparansi proses dan kualitas. CTA-nya, setelah melihat prosesnya, seberapa penasaran sih kamu untuk mencoba? Komen di bawah. Selanjutnya ada ide konten ke-8 yang diposting pada tanggal 11 Desember. Judul ide kontennya itu Nusacha Providing Natural Ingredients and Culture Stories. Tujuannya untuk brand storytelling yang membangun narasi kuat seputar asal-usul, nilai dan manfaat produk melalui bahan alami dan kearifan lokal. CTA-nya itu apa cerita atau makanan tradisional Nusantara yang paling berkesan buat kamu? Ceritakan di kolom komentar yuk. Selanjutnya ada ide konten ke-9 yang diposting pada tanggal 12 Desember. Judulnya itu Nusacha Vibe Check atau lulus gak nih? Tujuannya itu authenticity untuk menunjukkan reaksi yang murni, jujur, dan tidak berlebihan dari orang-orang nyata. CTA-nya, apakah kamu berani mencoba produk yang reaksi sejujur ini? Follow kami untuk pre-order minggu depan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Sakti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah yang sudah masuk ke tahap analisis ya. Untuk Azizah, waktu dan tempat dipersilakan. Slide ini yang pertama menjelaskan pada konten awal bahwa analisis dari 3 konten awal Instagram Nusacha, tayangan interaksinya di konten 1 mendapatkan tayangan tertinggi yaitu 1170. Hal ini menunjukkan bahwa konten tracer efektif membangun rasa penasaran dan meningkatkan awareness. Yang kedua di sini kontennya Reels pengenalan mendapatkan 365 tayangan meskipun lebih rendah
konten ini menunjukkan potensi engagement melalui storytelling, tapi harus optimalisasi. Nah, yang di konten ketiga ini kita posting poster tagline yang memperoleh 1019 tayangan. Konten ini efektif memperkuat identitas brand, tetapi interaksinya tidak setinggi konten tracer pertama. Next. Nah, ini ada analisis 3 konten awal yang tadi saya jelaskan di slide pertama. Kalau konten satu itu kita berupa poster coming soon. Kita mendapatkan 38 suka dan 15 komentar, 1 bagikan, dan 7 postingan ulang. Yang di konten kedua, pada konten kedua ini kita meng-share reels kayak sebuah pengenalan Nusaca berbentuk storytelling yang mendapatkan 35 suka, 7 komentar, dan 3 postingan ulang. Yang konten ketiga, kita posting poster tagline Nusaca yang mendapatkan 1019 tayangan, 28 suka, 11 komentar, 3 postingan ulang. Lanjut. Nah, pada di sini ada 3 konten akhir, yang dimana konten 3 terakhir kita mendapatkan 363 tayangan, konten 2 terakhir mendapatkan 348 tayangan, dan konten terakhir 676 tayangan. Selanjutnya, analisis dari 3 konten terakhir ini. Konten 7 itu berupa reels behind the scene mendapatkan 360 tayangan, 40 suka, 2 komentar, 1 bagikan, dan 4 posting ulang. Yang di konten 8 itu kita meng-share reels bermanfaat dari tiap bahan menu Nusaca yang mendapatkan 341 tayangan, 33 suka, 5 komentar, dan 7 postingan ulang. Dan di konten 9 berupa reels first impression kita mendapatkan 661 tayangan, 34 suka, 3 komentar, 3 bagikan, dan 5 postingan ulang. Secara keseluruhan dapat disimpulkan kalau misalnya konten poster awal yang mengandung unsur teaser brandingnya lebih tinggi dibandingkan konten selanjutnya, tetapi pada konten akhir ini yang terakhir kita posting menunjukkan bahwa lebih ada lebih interaktif karena kita baru posting tetapi sudah mendapatkan 661 tayangan dan like 34. Selanjutnya, di sini ada hasil evaluasi berdasarkan analisis terhadap keseluruhan konten yang telah dipublikasikan. Berdasarkan jumlah tayangan konten 1 yang coming soon mendapatkan 1170 tayangan, 38 suka, 15 komentar, 1 bagikan, 7 postingan ulang, dan menjangkau 105 akun. Namun berdasarkan konten yang menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh format, pesan, serta waktu unggah, konten dengan performa terbaik ditunjukkan oleh konten 9 first impression. Konten ini berhasil memperoleh jumlah tayangan tertinggi dalam waktu unggah yang relatif singkat, serta menghasilkan interaksi yang cukup merata berupa 661 view, 34 like, 3 komentar, 2 bagikan, 5 posting ulang, dan menjangkau 481 akun. Respon positif audiens dipengaruhi oleh konsep konten yang relatable, penyampaian pesan yang mudah dipahami, serta visual yang mampu menarik perhatian sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa konten berbasis pengalaman memiliki potensi besar dalam menjangkau audiens baru dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Aziza. Di sini ada hasil evaluasi dan evaluasi analisis ya. Dari keseluruhan performa dapat disimpulkan bahwa jenis konten yang paling efektif dalam hal jumlah tayang. Dari keseluruhan performa dapat disimpulkan bahwa jenis konten yang paling efektif dalam hal jumlah tayang adalah konten poster statis, dan jika dalam hal keefektifan isi pesan yang dapat
menjangkau audiens adalah Reels dengan durasi 10 sampai dengan 30 detik karena menghasilkan tingkat engagement dan tonton ulang yang tinggi dengan waktu yang singkat. Selain itu, waktu unggah terbaik dalam periode analisis ini adalah sekitar pukul 4 sore dan 7 malam, di mana pada jam-jam tersebut terlihat adanya interaksi dan jumlah tayang dibandingkan waktu unggah lain. Secara keseluruhan, jenis konten yang terbukti paling efektif adalah konten video pendek atau Reels dengan durasi 10 sampai dengan 30 detik karena mampu menghasilkan engagement yang tinggi dibandingkan konten statis. Format ini dinilai lebih menarik secara visual, mampu mempertahankan perhatian audiens lebih lama, serta berpotensi lebih besar untuk didistribusikan secara organik melalui algoritma platform. Audiens cenderung merespon positif konten yang informatif, otentik, dan dikemas secara ringkas, serta mudah dicerna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi konten yang direkomendasikan ke depannya adalah memperbanyak produksi konten Reels dengan durasi 10 sampai dengan 30 detik dengan tema yang berfokus pada pengalaman, edukasi ringan, dan storytelling yang kuat. Selain itu, optimalisasi elemen pendukung seperti hook di awal video, CTA yang lebih jelas, serta penyesuaian waktu unggah pada jam dengan performa terbaik perlu terus dilakukan. Konten dengan performa rendah juga perlu dievaluasi dan disusun ulang agar lebih selaras dengan preferensi audiens sehingga strategi konten saja dapat berkembang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Di sini ada perkembangan akun dari periode Oktober sampai dengan Desember. Dalam periode Oktober sampai dengan November itu akun kami sudah mendapat 5,5 ribu tayangan. Lalu untuk periode Oktober sampai dengan Desember ini akun kami itu memperoleh total 8.508 tayangan dari 9 konten yang telah diposting. Capaian ini menunjukkan bahwa konten memiliki tingkat daya tarik yang cukup baik serta mampu menarik perhatian audiens serta secara konsisten. Jumlah tayangan yang diperoleh mengindikasikan bahwa konten berhasil menjangkau pengguna. Lalu untuk akun yang dijangkau itu kami memperoleh 1.665 akun selama periode tersebut. Nah, pencapaian ini itu menunjukkan bahwa distribusi konten itu berjalan secara efektif dalam memperluas jangkauan audiens. Reach yang diperoleh mengidentifikasi bahwa konten tidak hanya dilihat oleh pengikut lama, tetapi juga memiliki potensi untuk menjangkau audiens baru sehingga dapat meningkatkan visibilitas akun secara keseluruhan. Oke, yang selanjutnya ada interaksi. Total interaksi yang tercatat yaitu mencapai 426 interaksi yang terdiri dari likes, komentar, bagikan, simpan, dan bentuk interaksi lainnya. Jumlah ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya melihat konten secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif. Tingkat interaksi yang cukup tinggi ini menandakan bahwa konten dinilai relevan, menarik, dan mampu mendorong audiens untuk berpartisipasi. Yang selanjutnya adalah kunjungan profil. Selama periode analisis, akun berhasil memperoleh 663 profil visit. Angka ini menunjukkan bahwa konten yang ditampilkan mampu membangkitkan rasa ingin tahu audiens untuk mengenal akun lebih lanjut. Tingginya hal ini mendorong engagement lanjutan dan berpotensi meningkatkan konversi, baik dalam bentuk follow maupun interaksi berikutnya. Baik, udah di penghujung presentasi, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, strategi konten saja menunjukkan perkembangan yang positif. Konten poster efektif dalam membangun awareness awal, sementara konten reel khususnya video pendek durasi 10 sampai dengan 30 detik yang autentik dan relatable ini lebih optimal dalam meningkatkan engagement. Secara keseluruhan, konten berhasil menjangkau audiens yang luas, mendorong interaksi aktif, serta meningkatkan kunjungan profil. Dengan optimalisasi format real, storytelling, CTA, dan waktu unggah, strategi media sosial Nusaca berpotensi terus berkembang secara berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.